Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Ripan. Dan kali ini Mang Ripan akan membawakan sebuah cerita baru. Namun sebelum masuk ke cerita, tekan dulu tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari pagi menyelinap lewat celah-celah dedaunan, memancarkan cahaya keemasan ke dalam rumah sederhana milik Raisa dan juga Ramdan. Rumah itu berdiri di tepi desa yang tenang, dikelilingi sawah-sawah hijau dan pepohonan yang rindang. Udara segar bercampur aroma tanah basah setelah hujan ringan semalam membuat suasana pagi begitu serasa damai. Sementara di dapur, Raisa sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya. Dia mengenakan daster sederhana dengan rambut hitamnya yang panjang dikuci rapi. Senyumnya terlihat saat dia melihat Akil, anak mereka yang masih berusia 6 tahun, berlarian di halaman sambil tertawa riang. "Ayah sudah bangun, Nak?" tanya Raisa pada Akil yang langsung menghampiri ibunya dengan pipi kemerahan karena bermain. "Belum, Bu," jawab Akil polos. "Kamar ayah masih gelap." Raisa tersenyum. Suaminya, Ramdan, seringkali terlalu lelah setelah seharian bekerja di sawah. Dia selalu tidur lebih awal, namun tidak pernah absen membantu pekerjaan rumah sebelum berangkat ke ladang. Hubungan mereka sangat harmonis, penuh kasih sayang dan saling pengertian. Tidak heran jika banyak tetangga seringkali iri melihat kebahagiaan keluarga ini. Ramdan adalah seorang petani muda yang rajin, tubuhnya tegap, kulitnya coklat tua akibat terpapar matahari setiap hari. Dia memiliki wajah tampan meskipun kerutan-kerutan halus mulai terlihat di sudut matanya. Bukti bahwa dia telah bekerja keras demi keluarganya. Sementara itu, Raisa adalah wanita yang hangat, baik hati, dan suka membantu orang lain. Banyak tetangga datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekedar curhat tentang masalah rumah tangga mereka. Namun kehidupan bahagia itu mulai menunjukkan retakan halus beberapa minggu belakangan ini. Awalnya, perubahan itu begitu samar, hingga Raisa sendiri merasa ragu apakah dia hanya terlalu sensitif atau tidak. Ramdan yang biasanya ceria dan penuh semangat, belakangan ini tampak murung dan lesu. Dia sering melamun, kadang-kadang duduk berlama-lama di pinggir sawah tanpa melakukan apapun. Pekerjaannya menjadi kurang fokus, dia bakal lupa memberi pupuk di beberapa bagian ladang. Pada suatu sore, Raisa mencoba bertanya padanya, "Kamu kenapa, Mas? Akhir-akhir ini kamu kelihatan beda." Ramdan hanya tersenyum tipis, tapi tatapannya kosong. "Aku baik-baik aja, Ra. Mungkin cuma capek." Namun jawaban itu tidak cukup meyakinkan Raisa. Malam harinya, ketika Akil sudah tidur, dia mendekati Ramdan yang sedang duduk di ruang tengah sambil menatap televisi yang mati. Matanya tampak redup, seolah pikirannya sedang jauh entah di mana. "Mas," panggil Raisa pelan, menyentuh bahunya. Namun reaksi Ramdan benar-benar di luar dugaan. Dia menepis tangan Raisa dengan kasar kemudian berteriak, "Jangan sentuh aku." Raisa terkejut. Dalam 8 tahun pernikahan mereka, Ramdan tidak pernah bersikap seperti ini. Air mata mulai menggenang di matanya. "Kamu kenapa marah sama aku, Mas?" Ramdan menunduk, wajahnya dipenuhi penyesalan. "Maaf, aku gak tahu kenapa aku bisa begitu. Aku kayak gak bisa ngontrol diri." Kejadian itu terus berulang. Setiap kali Raisa mencoba mendekat, Ramdan bereaksi aneh. Kadang-kadang dia menghindar, kadang-kadang dia marah tanpa alasan jelas. Bahkan Akil, anak mereka, juga merasakan sesuatu yang salah. "Bu, ayah kok jadi dingin gini ya, Bu?" tanyanya suatu hari. Hingga suatu malam, saat Raisa sedang membersihkan dapur, dia mendengar suara-suara aneh dari kamar. Dia buru-buru menuju ke sana, hanya untuk menemukan Ramdan berguling-guling di atas tempat tidur dengan tubuh gemetar hebat. Matanya melotot, wajahnya pucat pasi, dan suaranya bukan lagi suara suaminya, melainkan suara cempreng seorang wanita. "Pergi kau, jangan sentuh aku," teriak suara itu dengan nada tinggi. "Dia milikku sekarang." Raisa terperanjat, tubuhnya membeku di ambang pintu, tidak tahu harus berbuat apa.
Untungnya tetangga dekat mereka yakni Butini mendengar keributan dan segera datang membantu. Bersama-sama mereka mencoba menenangkan Ramdan, tapi pria itu terus berteriak-teriak dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Baru setelah beberapa jam, Ramdan akhirnya sadar, tampak linglung dan lelah. "Apa yang terjadi?" tanyanya lemah dengan pandangan yang kosong. "Kamu kesurupan, Mas. Ada suara wanita yang keluar dari mulutmu," kata Raisa dengan suara bergetar. Ramdan menggeleng, tampak bingung. Aku gak ingat apa-apa." Dia menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. "Maafin aku, Ra." Setelah kejadian itu, desas-desus mulai beredar di desa. Beberapa tetangga membisikkan nama Nyisri, seorang janda tua dari desa sebelah yang dikenal sebagai dukun pelet. Konon katanya, dia menggunakan ilmu hitam untuk memikat pria-pria yang diinginkannya. Ada yang mengatakan bahwa Nyisri pernah melirik Ramdan saat acara pasar malam beberapa bulan lalu. Saat itulah Ramdan sempat tersenyum ramah kepada semua pedagang, termasuk Nyisri, tanpa menyadari bahwa senyuman itu bisa disalahartikan. Raisa mulai mendengar gosip-gosip tersebut dari Butini dan tetangga lainnya. Awalnya dia enggan percaya bagaimana mungkin suaminya yang selama ini begitu setia bisa menjadi korban pelet. Namun semakin dia memikirkannya, semakin besar kecurigaannya. Dia mencoba mengonfrontasi Ramdan, tapi suaminya hanya mengelak. "Aku gak tahu apa-apa soal Nyisri, Dek," katanya menghindari tatapan Raisa. "Aku baik-baik saja, Dek. Kamu cuma khawatir berlebihan." Tapi Raisa tidak bisa menepis firasat buruknya. Dia merasa ada kekuatan gelap yang sedang mengancam keluarganya. Dan dia bertekad untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Meskipun begitu, dia belum tahu langkah apa yang harus diambil. Yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Retakan-retakan kecil itu kini mulai membesar, mengancam fondasi kebahagiaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Singkat waktu, malam pun semakin larut, namun Raisa belum bisa memejamkan matanya. Suara-suara halus terdengar dari kamar sebelah tempat Ramdan berbaring. Awalnya dia mengira itu hanya angin yang menyelinap masuk lewat celah jendela kayu. Namun ketika telinganya menangkap suara bisikan pelan yang bukan berasal dari angin, dia langsung duduk tegak di tempat tidurnya. Jantungnya berdebar kencang saat bisikan itu semakin jelas memanggil namanya dengan nada dingin dan mengancam. "Raisa, kau tidak bisa menyelamatkannya." Suara itu seperti mendesis, menusuk telinga Raisa hingga membuat bulu kuduknya merinding. Dia ingin bangkit untuk melihat apa yang terjadi di kamar Ramdan, tetapi tubuhnya tidak mampu bergerak, seperti ada kekuatan yang tidak kasat mata yang menahan dirinya di tempat tidur. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, suara itu akhirnya menghilang. Dengan napas tersengal-sengal, Raisa mencoba menenangkan diri. Dia membuka pintu kamar dan melangkah perlahan menuju kamar Ramdan. Di sana, dia menemukan suaminya masih tertidur pulas. Wajahnya tampak pucat dan juga berkeringat dingin. Tidak ada tanda-tanda kesurupan atau hal aneh lainnya, setidaknya untuk saat ini. Namun kejadian itu bukan sekedar mimpi buruk biasa bagi Raisa. Sejak malam itu, dia mulai sering mendengar suara-suara yang sama. Bisikan itu selalu datang entah dari mana, kadang-kadang dari kamar Ramdan, kadang-kadang dari balik pintu rumah, bahkan dari dalam cermin di kamar mandi. Semua suara itu memiliki satu tujuan, yakni melemahkan tekad Raisa untuk menyelamatkan suaminya. Tidak hanya suara-suara itu saja yang menghantui Raisa, dia juga mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpi tersebut, dia selalu berada di sebuah ruangan gelap tanpa cahaya. Udara di sana sangat dingin, hingga napasnya terlihat seperti asap putih di udara. Di tengah kegelapan, sosok Nyisri muncul dengan wajah yang semakin lama semakin menyeramkan. Mata janda itu bersinar merah seperti bara api, dan senyumnya meregang lebar hingga memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. "Dia milikku, kamu tidak akan bisa merebutnya dariku," kata Nyisri dengan tawa keras. Suaranya bergema di seluruh ruangan.
Dan setiap kali Raisa terbangun dari mimpi itu, dia selalu diselimuti ketakutan yang mendalam. Mimpi-mimpi tersebut membuatnya semakin yakin bahwa Nyisri adalah dalang di balik semua penderitaan keluarganya. Dan jika dia tidak segera bertindak, dia khawatir Ramdan akan benar-benar hilang selamanya. Keputusan untuk menghadapi Nyisri tidak datang begitu saja. Setelah berhari-hari mempertimbangkan langkah apa yang harus diambil, Raisa akhirnya memutuskan untuk pergi ke desa sebelah guna menemui janda itu secara langsung. Dia tahu resiko besar yang harus dihadapi, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Ramdan semakin parah kondisinya, dan dia tidak bisa hanya diam menonton suaminya tersiksa oleh kekuatan yang gelap. Dengan hati yang berdebar-debar, Raisa melangkah menuju rumah Nyisri di ujung desa tetangga. Rumah itu tampak tua dan juga kumuh dengan dinding-dinding kayu yang lapuk dimakan waktu. Pohon-pohon besar tumbuh menjulang tinggi di sekelilingnya, menutupi sinar matahari, sehingga suasana di sana terasa suram meskipun hari masih siang. Di depan pintu, patung-patung kecil berbentuk makhluk aneh berdiri sebagai penjaga, memberikan kesan mistis yang kuat. Saat Raisa mengetuk pintu, suara langkah kaki pelan terdengar dari dalam. Pintu kemudian dibuka perlahan oleh Nyisri sendiri. Wanita itu tampak lebih tua dari yang Raisa bayangkan. Rambutnya kusut, kulitnya keriput, dan matanya menyipit dengan sorot yang licik. Senyuman yang terpampang di wajahnya terasa begitu dingin, seolah-olah dia sudah mengetahui alasan kedatangan Raisa sebelum wanita muda itu sempat berbicara. Aku tahu kamu pasti akan datang ke sini. Apa maumu? Kata Nyisri dengan suara rendah dan bernada sindiran. Nyisri, aku minta tolong agar kamu melepaskan peletmu dari suamiku. Dia adalah suamiku, bukan milikmu. Kata Raisa dengan suara gemetar namun berusaha tegar. Nyisri tertawa keras, suaranya menggema di udara. Melepaskannya? Untuk apa aku melakukan itu? Aku sudah menunggu lama untuk mendapatkan cinta Ramdan. Cinta yang tidak pernah aku berikan kepada orang lain. Tapi ini salah, Nyi. Protes Raisa. Air mata mulai menggenang di matanya. Kamu tidak berhak merusak rumah tangga kami. Kamu sudah menyiksanya, bahkan hampir membunuhnya. Namun respon Nyisri hanya menyeringai. Wajahnya semakin tampak menyeramkan. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi padanya. Itu semua karena dia terlalu lemah untuk melawan pesonaku. Kalau kamu tidak mau ikut campur, mungkin kamu akan aman. Ancaman itu membuat Raisa mundur selangkah, tapi dia cepat-cepat meneguhkan dirinya. Aku tidak akan menyerah. Aku akan membebaskan suamiku dari racunmu, apapun caranya. Nyisri menyipitkan matanya, kemudian tertawa lagi. Baiklah, kita lihat sampai kapan kamu akan bisa bertahan. Ingat, aku tidak akan segan-segan melibatkanmu dalam permainanku. Setelah pertemuan itu, Raisa pulang dengan hati yang semakin berat. Dia tahu Nyisri tidak akan melepaskan Ramdan begitu saja. Namun dia juga sadar bahwa dia tidak punya cukup kekuatan untuk melawan ilmu hitam janda itu sendirian. Singkat cerita, Ramdan semakin menjadi korban teror mengerikan. Kesurupan yang dialaminya semakin sering terjadi, bahkan di tempat umum. Suatu sore, saat sedang bekerja di sawah, tubuh Ramdan tiba-tiba gemetar hebat, dan dia roboh ke tanah sambil berteriak-teriak. Para petani di sekitarnya menjadi panik, mencoba menenangkannya. Namun suara cempreng wanita itu kembali muncul, memaki Raisa dengan kata-kata kasar. Warga yang berkerumun hanya bisa berbisik-bisik, menyebut nama Nyisri sebagai penyebab utama masalah ini. Selain kesurupan, Ramdan juga mulai mengalami halusinasi. Dia sering melihat bayangan wanita berbaju merah yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Kadang-kadang, bayangan itu hanya diam, tapi di lain waktu, dia mendengar suara-suara yang memerintahkannya untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Ramdan tiba-tiba berdiri dengan wajah kosong. Dia berjalan keluar rumah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Raisa pun mengikuti suaminya dengan rasa was-was. Dia melihat Ramdan berjalan lurus menuju sungai kecil di belakang rumah.
Dengan langkah-langkah yang kaku dan tidak wajar, saat dia hampir mencapai tepi sungai, Ramdan berhenti sejenak, lalu berbalik ke arah Raisa dengan mata kosong. "Pergi," dia bilang, "aku harus melompat," katanya dengan datar. "Mas," teriak Raisa, mencoba menarik suaminya menjauh dari tepi sungai. Namun kekuatan yang merasuki Ramdan terlalu kuat, tubuhnya bergetar hebat, dan dia nyaris terjatuh ke dalam air jika tidak ditahan oleh Raisa dengan seluruh tenaganya. Akhirnya setelah pertarungan yang sengit, Ramdan berhasil kembali ke rumah dalam keadaan linglung. Raisa menangis terseduh, memeluk erat suaminya yang lemas. Dia tahu bahwa dia harus segera mencari bantuan spiritual jika ingin menyelamatkan suaminya dari jerat ilmu hitam milik Nyi Sri. Karena putus asa, Raisa mendengar tentang Pak Arifin, seorang ustadz terkenal di desa tetangga yang ahli dalam mengusir makhluk halus. Kabarnya Ustadz Arifin telah banyak membantu warga yang terkena gangguan goib, termasuk korban pelet. Tanpa ragu lagi, Raisa langsung pergi ke rumah Pak Arifin untuk meminta bantuannya. Pak Arifin adalah pria parubaya dengan wajah bijaksana dan aura damai yang kuat. Dia mendengarkan cerita Raisa dengan sabar, sesekali mengangguk atau menutup mata seolah sedang merenung. Setelah mendengar seluruh cerita, dia berkata dengan suara tenang, "Ini adalah pekerjaan ilmu hitam yang kuat. Kita harus berhati-hati, karena Nyi Sri bukan dukun biasa. Dia telah mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan kekuatan ini." "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ustadz?" tanya Raisa dengan suara bergetar. "Aku akan membantumu, namun proses ini tidak mudah. Ada risiko besar, baik bagi Ramdan maupun bagi kita semua. Kita harus selalu siap apapun hasilnya nanti," jawab Pak Arifin. Raisa mengangguk mantap. Dia siap melakukan apapun demi menyelamatkan suaminya. Dengan bantuan Pak Arifin, dia mulai merencanakan ritual pengusiran yang akan dilakukan di rumah mereka. Meski demikian, Raisa tahu bahwa ini hanyalah awal dari pertempuran panjang melawan kekuatan jahat yang tidak terlihat. Singkat waktu, malam itu langit gelap tanpa bintang. Angin dingin berembus dengan pelan, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di dalam rumah Raisa, suasana tegang menyelimuti setiap sudut ruangan. Lilin-lilin kecil dinyalakan di sekitar ruang tamu, menghasilkan cahaya temaram yang bergetar dengan lemah. Pak Arifin dengan jubah putihnya yang sederhana dan wajah penuh konsentrasi sedang mempersiapkan ritual pengusiran. Dia menaburkan garam kasar di sekeliling tempat Ramdan duduk bersila di tengah ruangan. Tubuh Ramdan tampak kaku, matanya tertutup rapat, dan napasnya terdengar tidak beraturan. "Persiapkan dirimu, nak," kata Pak Arifin kepada Raisa yang berdiri di sudut ruangan bersama Akil, anak mereka. "Ini akan menjadi malam yang panjang." Raisa hanya mengangguk, meskipun jantungnya sudah berdebar kencang. Akil yang biasanya lincah dan ceria, kini duduk diam di pangkuan ibunya, memeluk erat boneka kesayangannya. Suasana hening pecah ketika Pak Arifin mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang lantang, namun penuh ketenangan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti energi yang mampu melawan kegelapan. Awalnya, Ramdan tampak tenang. Namun beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai bergetar hebat. Matanya terbuka secara tiba-tiba. Namun bola matanya telah berubah menjadi hitam pekat tanpa ada sedikit pun warna putihnya. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan raungan mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu bukan lagi milik Ramdan, melainkan gabungan dua suara yang saling bertumbuh. Satu bernada tinggi seperti wanita dan lainnya rendah serta berat seperti binatang yang buas. "Pergi kau," teriak suara itu dengan amarah. "Dia adalah milikku." Pak Arifin tetap tenang, meskipun suara-suara itu mencoba mengancamnya. Dia mengambil segelas air yang telah didoakan dan menyiramkannya ke arah Ramdan. Reaksi langsung terjadi. Tubuh Ramdan melengkung ke belakang seperti busur, dan dia mulai berguling-guling di lantai sambil mengeluarkan jeritan-jeritan keras. Warga desa yang hadir untuk membantu hanya bisa melihat dengan ngeri, tidak berani mendekat. Setelah beberapa saat, Pak Arifin menempelkan tangannya ke dahi Ramdan sambil membacakan doa-doa lebih kuat. Dari mulut Ramdan, asap hitam mulai keluar perlahan, membentuk bayangan-bayangan aneh di udara.
Bayangan itu bergerak liar seperti makhluk hidup yang berusaha melawan. Namun semakin lama, bayangan itu semakin pudar hingga akhirnya lenyap sama sekali. Inilah dua roh jahat yang merasuki suamimu, kata Pak Arifin. Suaranya terdengar lelah namun tegas. Yang pertama adalah roh Nyisri yang menggunakan ilmu hitam untuk menguasai pikiran Ramdan. Dan yang kedua adalah roh penjaga ilmu hitam yang dikirim untuk melindungi pelet tersebut agar tidak mudah dilepaskan. Raisa menahan napas, tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menangis terseduh melihat kondisi suaminya yang begitu menderita. Setelah hampir 1 jam penuh, Ramdan akhirnya sadar. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, tapi tatapannya kembali normal. Dia memandang sekeliling dengan bingung, seolah baru tersadar dari mimpi panjang yang buruk. Aku di mana? Tanyanya lemah. Kamu sudah selamat, Mas, kata Raisa memeluk suaminya dengan erat. Air mata bahagia mengalir deras di pipinya. Namun Pak Arifin tidak langsung meninggalkan mereka. Dia memberikan mantra perlindungan kepada Raisa dan keluarganya, serta memperingatkannya bahwa Nyisri adalah penyihir berbahaya yang tidak akan mudah menyerah. Dia mungkin akan mencoba membalas dendam. Jadi kalian harus waspada. Jangan biarkan dia mendekati rumah kalian. Singkat cerita, beberapa hari setelah ritual itu, kabar mengejutkan datang dari desa sebelah. Nyisri ditemukan tewas di rumahnya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Tubuhnya kaku dengan mata melotot seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Di sekitar tubuhnya terdapat jejak-jejak hitam seperti jelaga yang menyebar hingga ke dinding-dinding rumah. Beberapa warga yang melihat langsung kejadian itu mengatakan bahwa mereka mendengar suara tawa keras dari dalam rumah sebelum penemuan mayat Nyisri. Karma pasti datang, kata Butini, salah satu tetangga yang datang memberitahu Raisa tentang kejadian itu. Ilmu hitam yang dia gunakan akhirnya membalik menyerang dirinya sendiri. Meski demikian, Raisa tidak bisa sepenuhnya lega. Dia tahu bahwa kematian Nyisri tidak berarti masalah mereka benar-benar selesai. Namun perubahan pada Ramdan memberinya harapan baru. Pria itu mulai pulih secara perlahan. Dia tidak lagi kesurupan atau mengalami halusinasi. Hubungannya dengan Raisa juga kembali normal, meskipun butuh waktu untuk sepenuhnya memperbaiki trauma yang dialami selama ini. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Raisa dan Ramdan duduk berdua di halaman depan rumah mereka. Akil bermain di sekitar sawah, tertawa riang seperti biasanya. Udara sejuk membawa angin sepoi-sepoi, membuat suasana terasa damai. Terima kasih sudah bertanya, Dek, kata Ramdan memegang tangan istrinya erat-erat. Aku tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf atas semua yang sudah terjadi. Tidak apa-apa, Mas, jawab Raisa tersenyum tipis. Yang penting, sekarang kita sudah kembali bersama. Namun meskipun kehidupan mereka mulai kembali normal, Raisa dan Ramdan memutuskan untuk pindah ke desa lain demi menjauhi kenangan buruk tentang Nyisri. Mereka ingin mulai lembaran baru tanpa bayangan-bayangan masa lalu yang sudah menghantui mereka. Dan di desa baru itu, mereka hidup bahagia bersama Akil dengan harapan bahwa masa depan mereka akan bebas dari teror mistis. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian. Dan Mang Ripan harap kalian bisa melenggangkan waktu sebentar untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Mang Ripan pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.